Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada kita sekalian yang sudah hadir di room ini maupun nanti yang akan menyaksikan secara tunda di YouTube. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita bisa dipertemukan pada saat ini. Besar kasih dan perhatian Tuhan bagi kita. Mari kita akan sama-sama menyelesaikan acara ini, yaitu acara sharing, praying, dan caring. Kita bisa pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ataupun mungkin kalau ada teman-teman yang ingin curhat juga boleh di sini. Nanti kita sebisa kita akan memberikan solusi terhadap mungkin ada permasalahan atau yang lainnya. Mungkin kita bisa membantu, terutama membantu secara rohani ya, dalam doa juga dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, mari sebelum kita memulaikan acara ini, mari kita terlebih dulu sama-sama berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu, tak berubah sampai selama-lamanya. Bahkan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, seberapa yang ada saat ini kami berkumpul, mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau men-sharingkan segala sesuatu, perbuatan ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami, dan kami boleh saling memperhatikan, saling mendoakan yang lain. Kami mohon curahan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami semua diurapi, tidak ada satupun yang tidak diurapi. Kami bersyukur kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi semua orang akan menyaksikannya. Tuhan, kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Baik, untuk mengawali, mungkin saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin men-sharingkan firman Tuhan atau men-sharingkan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Persilahkan. Aku ya Pak. Ya, Melisa, silakan Melisa. Kemarin aku sama teman-teman 4 orang, ada ibu-ibu lupa didoain temu maha kalau. Pelan-pelan Mel, ada ibu-ibu lumpuh, terus Melisa doakan gitu ya? Maha kalau, maha kalau. Didoakan pakai bahasa roh. Maha kalau. Ya, terus? Udah temu temu. Aku lihat ini. Oh, puji Tuhan. Aku lihat dia baru. Aku lihat ini. Aku lihat ini itu. Wow. Itu udah berapa tahun ya? Dia udah 4 tahun. Lumpuh. Lumpuhnya sudah 4 tahun. Lumpuhnya kenapa itu, Mel? Doa. Oh, sudah lansia ya, karena usia. Akhirnya nggak jalan normal. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan yang dipermuliakan ya, Tuhan masih menyatakan mujizatnya kepada Bapak atau Ibu? Orangnya Bapak atau Ibu? Oh, ibu-ibu ya. Puji Tuhan ya. Melisa memuji Tuhan ya karena sudah mendoakan ibunya disembuhkan gitu ya. Aku maha kalau itu ya maha kalau ibunya jalan, anaknya nggak
Kenapa Mel? Pelan-pelan Mel. Jadi Bisa pelan-pelan biar lebih jelas. anaknya ibu-ibu itu udah nak pakai, Kursi rodanya udah nak pakai. sudah nggak dipakai lagi. Ya, Oh, puji Tuhan ya. Udah bisa berjalan ya ibunya ya. ya, Puji ya. Tuhan. Luar biasa ya. Melisa terus melayani ya dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada Melisa. Kiranya Melisa boleh pakai untuk menjadi berkat ya. Terima kasih banyak Melisa ya untuk kesaksiannya luar biasa. Ya, Ini benar Tuhan. kenapa Mel? Ini benar Tuhan. Ini benar Tuhan. Benar loh. Lalu dalam. Ya Mel, sorry. Ibunya nggak undalan. Ibu-ibunya dalam. Iya, puji Tuhan ya Mel ya. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan, Tuhan yang menyatakan kuasanya, Tuhan yang menyembuhkan ya, luar biasa ya. Iman. Itu aja Mel yang disampaikan. Itu iman. Baik, terima kasih ya Minta untuk kesaksiannya. Kita berikan kesempatan yang lain ya. Silakan yang lain mungkin bisa memberikan kesaksian. Melisa bisa tolong ditutup dulu ya mic-nya ya, supaya biar nggak tabrakan ya. Terima kasih Melisa. Ada yang ingin menyambung, silakan. Mas Robin mungkin. Baik, kalau belum ada, mungkin saya ingin menyaksikan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, khususnya di dalam pelayanan yang mulai saya rintis di tahun lalu ya. Memang sangat berat tantangannya, dan juga pelayanan ini disabilitas memang pelayanan yang jarang disukai dalam tanda kutip ya, jarang diminati oleh banyak orang, tetapi Tuhan sudah tetapkan di hati saya untuk saya sendiri sebagai difabel, saya ingin melayani teman-teman difabel yang lain yang mungkin masih belum menerima dirinya, mungkin masih belum berdamai dengan dirinya. Dan saya ketika saya sudah mengalami pendamaian dengan diri saya sendiri dan pendamaian dengan Tuhan, saya merasa saya harus mengajak yang lain untuk mengalami pengalaman yang sama bersama saya. Puji Tuhan, seiring berjalannya waktu pelayanan ini tak terasa sudah hampir 1 tahun ya. Sudah 1 tahun, tepatnya bulan Agustus ini. Tak terasa memang pandemi memberikan sesuatu yang baik tentunya di balik dampak negatif yang kita terima. Tetapi satu hal, Tuhan dipermuliakan, dan saya percaya akan ada banyak jiwa-jiwa, terutama disabilitas, untuk bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar, membuli atau yang mendiskriminasi. Karena pengampunan itu sangat penting untuk kita lepaskan ya, karena itulah yang membuat kita damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sendiri kan mengajarkan kita harus saling mengampuni, tetapi kita juga harus mengampuni diri kita sendiri. Seringkali kita tidak menerima diri kita sendiri oleh keadaan yang menimpa. Itu goal yang ingin saya bagikan kepada sobat-sobat disabilitas. Mereka boleh keluar dari keterpurukannya, dan mereka bahkan boleh pakai Tuhan untuk memberikan kekuatan dan semangat untuk yang lainnya. Bahkan bagi orang yang non-difabel, tentunya mereka akan semakin dipandu dengan dimana kita sendiri, kita boleh semangat nih, itu akan menginspirasi banyak orang. Itu yang menjadi kesaksian saya. Tuhan sudah menolong saya, memberikan saya kekuatan. Terkadang memang tubuh saya memang lelah secara fisik, tetapi Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan bagi saya, dan itu semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Silakan Bro Edwin.
Shalom semuanya, perkenalkan saya Edwin. Salam kenal untuk Melisa, Robin, sama admin. Eh, saya diundang oleh Steffi untuk memberikan pujian. Ya, saya dengan senang hati menerima. Ya, semoga pujian saya ini bisa berkenan. Judulnya Kemurahan Tuhan. Yang bisa nyanyi, boleh nyanyi. Ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Tuhan, ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Tuhan Yesus saja bagi kita. Haleluya, puji Tuhan untuk selamanya. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Saya kembali memberikan kesempatan, mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, atau mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu, boleh silakan. Baik, kalau belum ada, kita akan kembali lagi memuji Tuhan ya. Karena Tuhan kita yang kita sembah, dialah Tuhan yang patut kita percaya. Puji nama Tuhan. Oke, lagu berikutnya request dari Steffi ya.
Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Puji Tuhan, kita akan segera mempersiapkan diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dulu berdoa. Terima kasih Engkau Tuhan yang kami percaya. Bahkan ketika kami berdoa, kuasa-Mu pasti bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan diri hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, di mana hamba-Mu menyampaikan renungan firman. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, urapi kami sekalian dengan kuasa-Mu yang sama, supaya kami boleh sama-sama menerima berkat-Mu, berkat yang luar biasa. Dalam tema kali ini ada tentang doa di dalam Matius 6 ayat 10. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, menuntun lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, dan kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu ini, dan kami kuduskan diri kami, Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan Shalom, kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah senantiasa melimpah bagi kehidupan kita. Mungkin tidak terlambat kalau saat ini saya juga mengucapkan
Salam kemerdekaan. Tuhan. Kita bersyukur ya, bahwasanya negara kita beberapa hari yang lalu sudah memperingati kemerdekaan yang ke-76. Luar biasa, Tuhan sudah menyertai bangsa kita sampai di usia lansia ya, 76 tahun. Mari kita akan segera merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca temanya terlebih dahulu. Mungkin Bro Edwin bisa membaca Matius 6 ayat 10. Apakah ada Alkitab, Bro Edwin? Ada. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10, Stevi ya. Iya, betul. Silakan. Baik, bacaan pada sore hari ini diambil dari Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Jadi seperti yang saya katakan tadi, negara kita sudah memperingati hari kemerdekaannya. Mungkin kita bisa membayangkan saat bangsa kita masih berada di bawah penjajahan. Tentunya kita semua sebagai rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehidupan kita. Yesus mengajarkan doa di dalam Matius 6 ayat 9-13. Bangsa Yahudi pun pada waktu itu sedang berada di bawah jajahan bangsa Roma. Tapi Yesus tidak sedang mengajarkan doa kemerdekaan bagi bangsa Yahudi dari penjajahan. Sebab kenapa? Sebab kerajaan Allah bukan soal kemerdekaan politik. Tetapi, saudaraku, kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah. Dan pemerintahan Allah itu bukan soal kecukupan makan dan minum, tetapi soal hadirnya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan baca dalam Roma 14 ayat 17. Saya akan membaca Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi inilah kerajaan Allah, kerajaan yang sudah datang di dalam Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah ini sudah ada di antara kita sebagai umat Allah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu memohonkan datangnya kerajaan Allah. Tentunya hal ini memiliki maksud karena Tuhan Yesus adalah seorang guru yang luar biasa, yang mengajar kita bukan ecek-ecek, saudaraku ya. Dia tidak mengajarkan seperti mengajarkan anak TK, di mana dia harus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak demikian, saudaraku ya. Kita akan memeriksa kerajaan Allah ini mengajarkan apa. Ada 4 yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah ini mengajarkan tentang prioritas hidup. Jadi Yesus mengajarkan agar setiap kita sebagai orang percaya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang benar kita memerlukan sandang pangan untuk tubuh kita, tapi sesungguhnya hidup yang sejati ada di kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bisa kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Kemudian ajaran yang kedua, doa ini menyiapkan kita menerima konsep kerajaan Allah yang alkitabiah. Yohanes Pembaptis yang notabene adalah seorang nabi, dia pernah meragukan pribadi Yesus karena konsepnya waktu itu tentang Mesias dan kerajaan Allah yang berbeda. Dia mengharapkan seperti kebanyakan orang Yahudi yang lain, Mesias adalah seorang pembebas, bebas secara politik. Tetapi Yesus
tampil justru sebagai raja yang rendah hati dan lemah lembut, yang anti kekerasan. Yesus datang menggenapi firman Allah di dalam Yesaya 35. Mungkin kalau ada waktu kita bisa membaca Yesaya 35 ya secara utuh. Di mana dia bekerja dengan kesembuhan-kesembuhan, dengan pemulihan-pemulihan, dengan kasih pada orang-orang miskin. Mungkin itu bisa kita baca dalam Matius 11 ayat 4 sampai 5. Silakan Bro Edwin. Matius 11 ayat 4 sampai 5. Matius 11 ayat 4 sampai 5. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Amin. Puji Tuhan. Inilah Yesus mengerjakan banyak kesembuhan-kesembuhan, pemulihan, bahkan kebangkitan orang mati, bahkan dia memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kemudian kita akan melihat yang ketiga, doa ini sebagai suatu pengakuan kita bahwa dunia telah berjalan di dalam kehendaknya sendiri yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Kita bisa melihat ya bagaimana kejahatan begitu merajalela saat ini ya. Bagaimana setiap hari di dalam berita, baik itu di media sosial, baik itu televisi, kita melihat banyak sekali kejahatan, bahkan kejahatan-kejahatan yang di luar pemikiran kita ya. Bagaimana yang baru, bagaimana seorang ibu dan anak dengan kejam dibunuh dan dimasak di mobilnya ya, di bagasi mobilnya itu luar biasa kejamnya. Kita juga melihat banyak juga pembunuhan-pembunuhan, anak membunuh orang tua membunuh anak, itu sangat mengerikan ya. Itulah sebabnya Allah merindukan kita supaya seluruh umat manusia di bumi ini balik pada pemerintahan Allah dan kepada kehendaknya untuk beroleh hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, kita percaya bahwa pemerintahan Allah di masa yang akan datang akan hadir secara berdaulat memerintah di bumi, di mana segala makhluk akan memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah konsep tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu bagaimana kita harus memohonkan kerajaan Allah senantiasa datang kepada kehidupan kita. Karena kita percaya jika kerajaan Allah itu datang secara penuh di bumi ini, maka tentunya maksudnya bumi dan langit yang baru ya, maka saat itu tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kesakitan, bahkan maut itu pun tidak akan ada lagi. Jadi sungguh selalu ada pengharapan di dalam Allah dan di dalam kerajaannya. Mari kita senantiasa memohonkan kerajaan Allah itu datang. Bukan hanya kerajaan Allah, tetapi juga kebenarannya. Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, tentang sukacita. Itulah kerajaan Allah yang harus kita mohonkan setiap waktu di dalam doa kita. Karena kalau kita melihat bagaimana pemerintahan di dunia ini, kita melihat di berita yang cukup gencar saat ini ya, di Afghanistan, bagaimana Taliban kembali menguasai negara itu dan ada banyak ketakutan, bahkan mereka sampai rela memanjat di bandara, sampai rela bahkan mengejar pesawat, naik di ban pesawat sampai akhirnya ada yang banyak yang jatuh dan juga ada yang mati. Inilah pemerintahan yang ada sekarang memang ditandai dengan banyak kelemahan.
termasuk pemerintahan bangsa dan negara kita. Tapi biarlah kita bukan menjadi pengkritik ulung, tapi marilah kita senantiasa bawa bangsa kita untuk dibawa, supaya mereka juga boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya yang dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain yang diberikan kepada semua manusia, supaya manusia boleh diselamatkan dan boleh kembali merasakan hadiratnya di dalam kerajaan Allah, baik pada saat di bumi ini maupun nanti di dalam kerajaan Allah yang kekal. Inilah share firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya sharing ini boleh memberkati kita sekalian, supaya kita senantiasa tekun dalam doa, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini ya. Kita tidak akan pernah tahu akan sampai kapan berakhirnya. Saya sendiri pun pada awal tahun 2019 pertengahan itu saya cukup senang sekali, akan saya sebagai gila bola cukup senang adanya Piala Dunia U20 di Indonesia. Ternyata adanya pandemi membuat semuanya berubah. Kita tidak akan tahu sampai kapan pandemi ini. Tapi kita harus tetap berdoa. Doakan bangsa kita, mendoakan bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita, bahkan seluruh dunia harus kita doakan supaya mereka boleh menerima kerajaan Allah dan boleh menerima Raja di atas raja. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa melalui doa Bapa kami. Doa yang mungkin kami perkirakan doa yang singkat. Setiap kata di dalam doa Bapa kami mengandung makna-makna yang cukup dalam, di mana kami harus mempelajarinya dengan tuntunan dari Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai acara ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Masih banyak kekurangan, kelemahan kami, tetapi Engkau yang akan menolong kami senantiasa Tuhan. Terima kasih, kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh senantiasa bertumbuh, boleh kami juga renungkan di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh senantiasa ada satu keintiman dengan Engkau, ada memberikan waktu dan ruang untuk berdialog, berkomunikasi dengan Engkau dalam doa. Doa merupakan nafas hidup bagi kehidupan rohani kami. Ya. Kami boleh hidup secara jasmani, tetapi kami juga tidak merupakan yang rohani sebagai tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih. Firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan sesuatu luar biasa. Kuasa-Mu pasti bekerja bagi setiap kehidupan kami yang berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir daripada acara ini. Mungkin bagi saudara-saudara yang di sini, jika ada yang ingin didoakan, mungkin bisa ditulis di chat atau langsung membuka mic, silakan. Saya akan tunggu. Ya, sambil menunggu kita akan berdoa. Ini ada dua permohonan doa. Yang pertama, bantuan doa untuk Tabita Deborah dalam masa pemulihan dari COVID dan operasi sesar. Pemulihan dari COVID dan setelah melakukan ya, operasi sesar. Doa untuk Tabita Deborah. Kemudian yang kedua, ada ucapan syukur untuk ulang tahun pernikahan. Ini teman baik saya, Saudara Matius
Dan Lois, istrinya, hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Nampaknya belum ada ya yang ingin didoakan ya. Oke, kita akan segera mengakhiri ya. Kita akan Edwin sembuh dari pilek ya. Oke. Siap supaya nggak bindeng lagi ya. Padahal kalau bindeng seksi ya. Enggak ya. Ya oke. Mungkin ada lagi. Min udah lewat jauh itu. Perpanjangan usia untuk Kak Janet udah minggu lalu. Oh ya, ini ada ucapan syukur juga. Saya mau mendoakan salah satu saudara saya, saudara sepupu saya juga, Jimmy, yang kemarin tanggal 20 berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Jimmy bersama dengan keluarga. Baik, mari kita akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian acara kita, dan kita juga mau bersyafaat. Cuma supaya tidak monoton, saya boleh minta Saudara Edwin untuk berdoa ya bagi bangsa kita Indonesia, mungkin untuk yang terdampak pandemi COVID-19, juga untuk bangsa-bangsa, terutama mereka bangsa-bangsa yang lagi bergejolak politiknya. Bisa, Bro? Baik, mungkin Bro Edwin bisa mengawali terlebih dulu, nanti saya terakhir memohonkan doa itu untuk juga doa berkat ya. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Shalom, selamat sore ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus. Ampunilah dosa kami. Pada sore hari ini kami menghadap kehadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas jalannya ibadah ini lancar sampai saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati sehingga lancar sampai selesainya Tuhan. Secara khusus saya juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Banyak yang sekali yang terdampak COVID. Kiranya Tuhan Yesus memberi jalan keluar kepada kami, Tuhan Yesus, memberikan hikmat kepada para presiden, kepada presiden dan para menteri, untuk Tuhan Yesus berikan hikmat, kiranya dapat mendistribusikan vaksin dengan baik, Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari orang-orang yang ingin mengacaukan pendistribusian vaksin tersebut, Tuhan Yesus, dan kepada segenap warga Indonesia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, berikan kesadaran, hikmat, Tuhan Yesus, dalam setiap hati pikirannya, dengan Roh Kudus, sehingga menjalankan protokol kesehatan, Tuhan Yesus. Dan kiranya dengan segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih karunia dari Tuhan Yesus, agar corona ini dapat segera berakhir di bumi ini. Dan tak lupa, kami juga mendoakan bangsa lain yang saat ini sedang melalui program politik, salah satunya di Afghanistan, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati umat pilihan Tuhan yang berada di negara Afghanistan, selamatkan dari tangan pihak-pihak yang ingin memberikan kecelakaan pada mereka, Tuhan Yesus. Kami terus terang tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa selain hanya bisa berdoa dan berharap kemurahan Tuhan menjamah satu persatu umat Tuhan yang berada di Afghanistan. Jauhkanlah dari kecelakaan, Tuhan Yesus, jauhkanlah dari mara bahaya. Dan kiranya terus buka jalan apabila ada pihak-pihak yang bisa membantu untuk mereka pindah ke negeri yang lain, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lancarkan. Dan secara khusus Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk para peserta ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Jauhkanlah dari sakit corona, jauhkanlah dari sakit penyakit, Tuhan Yesus. Dan terlebih untuk Steffi, sahabat saya, Tuhan Yesus, berikan kesetiaan, roh kesetiaan untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi seorang manusia yang lengkap, Tuhan Yesus, melayani Tuhan, setia, dan kiranya terus memperluas wilayah pekabaran Injilnya, Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus urapi sahabat saya Stevi dan berikanlah senantiasa panjang umur dan kesehatan. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang terkasih Steph. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami membawa beberapa nama yang akan didoakan untuk sahabat kami Edwin yang alami pilek dan mengakibatkan bindeng. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu menjamah saat ini dalam nama Tuhan. Kesembuhan itu pasti akan terjadi dalam Yesus. Tuhan Yesus, kami juga membawa Ibu Tabita Deborah dalam masa pemulihan COVID dan juga operasi sesar, memberikan kekuatan, kesehatan kepada Ibu ini, supaya ke depan bisa merawat juga anaknya dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa membawa sahabat kami, Matius dan Louis, yang mengucap syukur untuk perpanjangan usia pernikahan mereka. Tuhan, terima kasih kepada teman kami ini Tuhan, dan Engkau memberikan sukacita selalu di dalam nikahnya. Biarlah anggur baru senantiasa Engkau sediakan bagi mereka, dan juga Engkau memberkati mereka dengan keturunan ilahi yang dari Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Mungkin ada teman-teman kami yang mungkin tidak sempat mengucapkan, mendoakan apapun itu, mungkin mereka saat ini ada dalam keadaan sakit penyakit, baik yang terpapar COVID-19 ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu menjamah, dan otoritas dari Engkau, kedaulatan dari Engkau, itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih Engkau masih memperhatikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mendoakan gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, di kota, di desa, di pedalaman-pedalaman, dimanapun mereka berada dalam kondisi apapun, mungkin masih ibadah online atau mungkin juga sudah ada yang ibadah onsite. Tuhan, biarlah mereka semua boleh saling menjaga, menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan semakin mempersatukan gereja-gereja-Mu tengah-tengah pandemi, supaya kami boleh menjangkau banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui kerukunan antara sesama kami, gereja Tuhan, itu boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan mereka boleh mengenal pribadi-Mu melalui apa yang kami kerjakan, melalui apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kau kiranya menyertai kami sekalian, mengurapi kami, karunia-karunia yang berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan sama, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, izinkan kami mengulurkan tangan kami untuk kami boleh menerima berkat ilahi, berkat yang dari surga, yaitu berkat dari Bapa, dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kehidupan kami, dengan Allah Anak, Yesus Kristus, yang menyatakan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Kiranya boleh menjadi teladan kami. Dan kami berterima kasih untuk persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan. Kami terima berkat yang penuh luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya semua umat manusia. Dan Engkaulah mempelai pria yang akan datang menjemput kami seluruh gereja-Mu sebagai mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan menerima berkat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.